Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita bertolabul ilmi dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Sudah pasti dalam masa wadah syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi tentang tauhid ilahiyah, bagaimana kiat-kiat melaksanakan kewajiban diri bertuhan kepada Allah. Kiat-kiat bertuhan ini ada dua makna. Pertama, apakah kiat ini bertuhan atau kiat berkodrat Tuhan, atau memang sebaliknya. Dalam arti kata, tingkat penyembahan itu ditentukan oleh tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan inilah yang wajib kita jalankan sesuai dikatakan oleh Allah dalam surat Ankabut ayat 96, sehingga kita memang benar-benar bagaimana caranya kita betul-betul mencari, ya, benar-benar memiliki niat yang kuat tentang bagaimana caranya kita mentauhidkan diri kita kepada Allah. Mentauhidkan ini dalam arti kata memperjalankan iman rohani kita, memperjalankan iman rohani kita menuju berkah, hidayah, karomah. Inilah yang paling diutamakan dalam hal memperluas perjalanan pengenalan diri kepada Allah. Tentulah ada tahap-tahapannya. Nah, tahapan langkah-langkah dari tajalli diri kita kepada Allah. Dari mulai pengenalan asma, mendapatkan diri, pengenalan diri, mendapatkan Tuhan,
tentulah kita lanjutkan ke pengenalan Tuhan, mendapatkan keakuannya. Akunya inilah yang berperan sebagai Tuhan pada zat yang dimuliakan, zat gunah, atau dikatakan dengan zat zahiru wal batin. Penyembahan dalam pendekatan ketuhanan adalah awal. Penyembahan itu awal. Terutama yang diutamakan sekali adalah ketuhanannya. Mendapatkan ketuhanannya melalui awal penyembahan ini adalah masa tauhid. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, masa tauhid itu diawali dengan pengenalan sehingga tajalli diri, pencarian diri, man arafa nafsahu itu akan menuju dua sifat, zahiru rabbi wal batinu abdi. Kalau zahiru rabbi wal batinu abdi sudah jelas, sifat kezahiran adalah wujud bagi Allah, dan sifat hayat dan batin pengabdian adalah wujud dari diri. Ini sudah menandakan ada ciri-ciri terbukanya suatu peluang rohani dalam belajar. Dalam kita memahami tentang pencarian yang berakhir kepada Tuhan, ilah, tentu berpedoman kembali kepada keumatan awal, ilahinas. Nah, inilah keakuan terhadap keumatannya. Ini sifat yang ditanamkan pada zatnya Allah, disebut ruhani, ruh yang ditiupkan. Jadi sifat yang ditanamkan pada zatnya, dikatakan aku bertajali pada sifat dan zatku. Ini sudah kita lihat bahwasanya pencarian diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri tapi sesuatu yang berdiri. Ini sudah memperlihatkan kenyataan. Apa yang dikatakan memperlihatkan kenyataan? Kalau sudah mencari diri terhadap Tuhan, mencari Tuhan dengan diri, akhirnya mendapatkan Tuhan pada akhirnya, yaitu keakuannya. Akhir Tuhan adalah keakuan. Nah, keakuan disinilah yaitu sebuah sifat tunggal baginya untuk dia tajalikan karena keinginannya menjadi Tuhan. Inilah inna Allah, aku ingin, inna ilahi, aku ingin menjadi Tuhan. Nah, ini wa qatali alal umatun, maka aku jadikanlah umat. Siapa umat yang dijadikan pertama adalah zat. Inilah ayat pertama yang diturunkan. Itu alif lam lam ha, alif fil awal wal lam fil akhirun. Nah, inilah dikatakan atau zat disebut dengan Allah atau kunah, zat pencipta segala pertama tiadi. Disinilah penyembahan karena awal penciptaan adalah pada zat. Dengan demikian keinginan oleh wujud ta'yun ketunggalan tadi menjadi sembahan umat, maka dia menempatkan zat tersebut dengan kehendaknya, dia jadikan sebagai kiblat diri untuk bisa dilebur menemui dia. Zat diri yang dikatakan untuk dilebur sudah pasti, karena kiat-kiat yang bertemu di dalam perjalanan tajalli Allah tadi yang diutus untuk menyembah melalui perantara zat atau Allah dalam kalam asmanya, itu adalah naf-nafnya semua. Naf-nafnya ini itulah diri-diri batinnya. Ada nafsahu, ada nafsihi, ada nafas. Sangat banyak naf-nafnya Allah, yaitu diri-diri batinnya. Nah, jadi batin-batin dirinya yang banyak ini dikiblatkan kepada zat wa zahiru.
Nah inilah wazhiru rabbi, yaitu zat yang dizahirkan untuk pencarian Tuhan, yaitu zat yang dizahirkan dalam pencarian Tuhan. Nah, zahiru rabbi inilah yang akan bersifat kepada keakuannya kembali dalam rangka mengkabulkan. Inilah yang disampaikan, yang sering kita dengar, memintalah kepadaku, sembahlah aku, wa aniya'buduna hadzal siratal mustaqim, ya, memohonlah kepadaku, ya, pasti akan kukabulkan. Sangat banyak ayat-ayat itu berkembang dalam Al-Quran. Kepadaku, Allah adalah wadah zat utama pencipta segala semua jadi, yang menjadikan semua jadi. Awalnya disinilah tandanya penyembahan. Tetapi di dalam wujud ketuhanan kita wajib sampai kepada keakuannya, ta'yunnya. Kita harus sampai kepada ta'yun, yaitu kepada hakikinya ketuhanan adalah aku. Hu, inilah hakikinya. Jadi hu yang dimaksud di sini adalah leburnya hijahiyah hah berbentuk aras kekuatan, dan hu alif doma'u berbentuk sir rahasia. Inilah kekuatan yang rahasia, yang hakiki, keakuannya. Keakuannya inilah yang bagaimana dia bisa berasmakan kepada Allah dengan keinginannya menjadi Tuhan. Jadi wujud ta'yun itu dia hanya menikmati saja. Bagaimana keakuan yang dia ambil dari dirinya yang selalu menjadi suatu khauni dalam berbicara, suatu kodrat dalam berkehendak, dengan hati nuraninya yang dia taruh di dalam wujud keakuannya pada zat. Inilah keakuannya kepada keumatan disebut hamba atau ihsan, yang ditaruh di dalam wujud zat yang ditiupkan tadi. Jadi dengan dia merasakan dengan ketunggalannya, karena dia ingin menikmati bagaimana rasanya dia ingin menjadi Tuhan dan diperlakukan dan disembah, serta dijadikan tempat berdoa dan meminta. Ini adalah salah satu kehendak hati dan dirinya, sehingga wujud zat yang dijadikan semua awal mula jadi dibuatkan dari zat tadi menjadi kiblat ruhani yang menjadi sembahan. Inilah sementara yang menyembah itu adalah naf-nafnya sendiri, batin-batin dirinya. Nah, inilah yang dikatakan dengan nurani-nuraninya, nur-nurnya di sekalian alam. Maka dijadikan zat ini Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Inilah karena apa? Karena nur-nur hayatnya Allah yang ditaburkan, yang dijadikan dari fayakun tersebut, menjadilah batin-batin dia, nur-nurnya dia, untuk bisa melaksanakan penyembahan kepada zat kunahnya, yaitu dengan sebutan asma Allah. Dengan adanya penyembahan demikian, maka kerahasiaan diri di dalam diri yang disebut dengan keakuannya, inilah yang ada wujud ihsan pertama, yaitu diri kehambaan dia yang melayani waktu dalam kesendirian dia. Maka dia menempatkan sifat dirinya atau keakuannya pada ketuhanannya, yaitu zat kunah yang diasmakan bernama Allah. Jadi akhirnya rohani bekejar ke situ, semua bekejar ke situ. Nah, disitulah nanti dia menikmati bagaimana dia memberikan pertolongan, dia menerima nikmat-nikmat penyembahan dari umatnya. Nah, inilah yang dikatakan keesaan tadi. Dia letakkan keumatannya di dalam zat yang akan menjadi sembahan, dan disitulah dia menikmati bagaimana diri
sifat diri dia sendiri dia berikan, dia tiupkan ke dalam zat yang bernamakan rohani bagi diri kita. Jadi akhirnya kita menjadi walinya, nikmat wakil wal nikmat nasirnya untuk melayani seluruh alam ini dan menyampaikan nikmat itu kepada wujud tunggalnya. Inilah keakuannya tadi. Jadi dalam kita melaksanakan perbuatan sahadah dan sa'adiyah langsung tidak langsung tadi, ini kita perlihatkan seperti penyembahan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di tayangan sebelumnya, ada kala berdiri itu disembah, ada kala kodrat berdiri itu menyembah. Nah, kalau dia disembah berarti kodrat yang ada dalam rakaat, dia akan menyembah kodrat Al-Fatihah. Diri yang ada di dalam Al-Fatihah yang akan disembah oleh kodrat yang ada di sekitar Rabbil Alamin, atau disebut dengan Fatihatun Nasyun. Nah, ini penyembahannya, dia disembah. Dan apabila dia menyembah, maka dia harus luput zat ini kepada keakuannya yang ditanamkan di dalam zat tadi, penyembahan tadi. Inilah yang akan lebur kepada sejatinya dirinya. Inilah Tuhan, sejati dirinya, yaitu keakuan akhirnya. Tapi sejati diri yang ada di dalam keakuan ibadah, keakuan ketuhanannya, ini yang disebut dengan Tuhan. Tetapi keakuan pada dirinya sendiri, takyunnya, inilah masa akhirnya, ketunggalan wahidnya. Disinilah penyembahan diri kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang dikatakan al-ahadun amubuduni wal wahidun, hanya satu diriku yang bisa menyembah kepadaku. Tapi kalau untuk keakuannya pada ketuhanannya, ini adalah sembahan wa an ya'buduna hazza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itu jalan yang lurus. Nah, ini dalam makom ketuhanan. Ada keakuan dalam ketuhanan dan ada keakuan dalam kesendirian. Ini dikatakan aku adalah aku. Dengan demikian kita sudah mulai bisa menerima dan menjalankan kiat-kiat ketuhanan tadi dengan memperlihatkan wujud kepada sekalian alam untuk disembah dengan mengetahui kodrat-kodrat yang ada di dalam rakaat. Begitu tajalli Fatihatun Nasun, berdirilah diri rahasia dalam Al-Fatihah, disembah oleh kodrat-kodrat yang ada dalam rakaat. Ini disembah. Bagaimana dia menyembah? Kalau yang berdiri menyembah itu adalah luputnya keakuannya, ya, kepada diri tunggalnya kembali. Disinilah penyembahan keakuan kepada diriku sendiri. Nah, itu sangat, takbir ini memiliki keluasan yang sangat luar biasa, ya. Nilai takbir itu sangat menentukan dan sangat luar biasa dan memiliki tingkatan-tingkatan tauhid. Mudah-mudahan ini bisa dipahami karena ini sangat penting dipelajari. Karena di dalam Islam ada dua kata ketuhanan, satu ilah dan satu Allah. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam Islam ada dua kata ketuhanan, ada disebut dengan Allah dan ada disebut dengan ilah. Hati-hati dalam menjalankan, tuntutlah ilmunya biar berkah dalam memperjalankan. Jangan salah menjalankan. La ilaha illallah wa la na'budu bihaqqin. Boleh kamu katakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi hati-hatilah jangan salah menyembahnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijalankan dengan ikhlas, apalagi dengan niat yang sangat tulus, sangat kuat, sehingga kita mendapatkan mana yang nama, mana yang punya nama. Kalau kita sudah bisa membedakan mana yang nama dan mana yang punya nama, maka jelaslah sholat itu
allazina yu'minuna wa bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum hum yunfiqun. Jelas bahwa salat itu allazina yu'minuna wa bil ghaib, kita harus tahu, yakin kepada yang gaib. Maksudnya, hakikatnya adalah wa yuqimunas shalah, hakikat yang ada di dalam salat. Nah, kalau kita sudah yakin kepada hakikat yang ada dalam salat, wa mimma razaqnahum hum yunfiqun, disitulah letaknya nikmat rahasia yang besar. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat demi meningkatkan iman dan takwa. Apabila pencarian makom derajat diri itu semakin meningkat, maka makom dari solat semakin berderajat, berkah insya Allah lahir batin dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun sudah paham, saya hanya ganti mengingatkan. Insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.